Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto, mahasiswa reguler 2 Universitas Mercu Buana Menteng dengan NIM 432171200157. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Elantono selaku dosen auditing 1. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan 3 kondisi yang ada pada setiap kecurangan versi Donald Creasy di tahun 1993. 3 kondisi ini yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Untuk tekanan berhubungan dengan nilai seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Ketika seseorang tidak dapat melihat jalur yang jelas untuk mencapai tujuannya dengan cara jujur, ia akan melakukan cara yang tidak jujur. Untuk yang kesempatan ketika ada tekanan, seseorang mencari peluang untuk melakukan penipuan. Misalnya jika tidak ada kontrol internal, maka seseorang memungkinkan melakukan peluang untuk mencuri dan menjualnya. Untuk yang rasionalisasi, kondisi ini menjelaskan penipu melakukan pembenaran atas tindak penipuan dengan cara yang dapat diterima. Sebagian besar pelaku penipu tidak melihat diri dari mereka sebagai penjahat, yaitu melainkan membenarkan penipuan. Yang kedua yaitu jelaskan klasifikasi kecurangan menurut ACVE, yaitu aset misappropriation, yaitu penyalahgunaan aset perusahaan itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin perusahaan. Aset perusahaan bisa berbentuk cash, non cash, sehingga aset misappropriation ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu cash misappropriation dan non cash misappropriation. Apa sih cash misappropriation ini? Yaitu penyelewengan terhadap aset yang berbentuk kas, misalnya kayak penggelapan kas, menahan cek untuk pembayaran vendor. Untuk yang kedua yaitu non cash misappropriation. Apa sih misappropriation ini? Penyelenggaraan terhadap aset yang berupa non cash. Kedua yaitu financial statement fraud. ACFE membagi jenis fraud ini menjadi dua macam, yaitu finansial dan non finansial. Segala tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya. Kelompok fraud terhadap laporan keuangan, misalnya yang pertama memasulkan bukti transaksi. Terus yang kedua, mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Yang ketiga, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten atau menaikkan atau menurunkan laba. Yang poin keempat, menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dari yang seharusnya. Poin kelima, menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Untuk poin yang ketiga, corporation ACFE membagi 2 jenis tindakan korupsi, yaitu konflik kepentingan atau conflict of interest. Yang kedua, Birbers and Corrosion. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana cara mendeteksi adanya kecurangan.
3 hal yang mendeteksi adanya kecurangan, yaitu yang pertama, faktor lingkungan seperti lingkungan budaya yang curang di perusahaan dan budaya curang di industri. Yang kedua, faktor pelaku yang meliputi terhadap fraud free angel ini, terus ditambah perubahan perilaku dan demografi. Pelaku yang ketiga, akuntansi yang meliputi indikator praktik akuntansi dan indikator laporan keuangan. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan apa tanggung jawab auditor eksternal jika kecurangan tersebut terjadi dan tidak terdeteksi. Yaitu auditor melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian internal, bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Batasan bawaan suatu audit, maka selalu ada resiko yang tidak terhindarkan bahwa kesalahan penyajian dalam laporan keuangan mungkin tidak terdeteksi dalam memperoleh keyakinan yang memadai. Auditor bertanggung jawab untuk skeptisme profesional selama audit, mempertimbangkan potensi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen dan menyadari adanya fakta bahwa prosedur audit yang efektif untuk mendeteksi kesalahan mungkin tidak akan efektif dalam mendeteksi kecurangan. Yang pertanyaan kelima, jelaskan apa yang membuat isu hukum atas pertanggungjawaban keuangan meningkat beberapa periode belakangan ini. Yaitu pertanggungjawab keuangan adalah kewajiban negara untuk melakukan kegiatan keuangan secara tertib, transparan, dan efisien. Mengapa isu tentang hukum pertanggungjawaban keuangan meningkat beberapa periode terakhir ini? Karena mungkin tidak adanya efisiensi pemerintah dan transparansi dari adanya efisiensi pemerintah dalam memperlakukan hutang yang seperti dijelaskan di UU nomor 5 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf.